ada belati di sebelah tangan kiri ya, lalu kanan apa? Tapi ini bukan belati mau membunuh orang lain dan ingat, aduh ada tato. Bapak Ibu disclaimer, kita tidak mengajak untuk ditato. Bapak Ibu masalah boleh ditato atau enggak, tonton episode Rumah Noni yang dulu. Ini gitu ya enggak. Jadi kalau ketika ngomong malaikat pelindung itu kita sedang bicara kodam sebetulnya. Gitu. Bahasa lainnya yang mungkin dikenal adalah istilahnya hodam. Ya. Sebenarnya kalau saya mengikuti Santo Yohanes teladannya, ya saya juga akan punya keselamatan. Ya. Ada impact, ada gunanya dalam hidup saya gitu loh. Melindungi dalam arti itu gitu ya. Pantesan kalau ada razia polisi selamat mulu. Berarti orang salah dia. Gitu, ada mau razia baptis. Nggak mau banyak ngomong, sekarang mah langsung aja. Dudi dudi dam dam, dudi dudi dam, dudi dudi dam dam, dudi dudi dam. Hey, dudi dudi dam dam, dudi dudi dam, dudi dudi dam dam, dudi dudi dam. Son, kamu kodamnya apa? Singa. Taunya dari mana? Aku punya tato singa. Zodiakku singa. Enggak deng, aku Cancer kan. Ya. Tadi kamu hodamnya apa? Manuk. Kau tahu dari mana? Satu, punya tato burung, piaraan burung. Aku pun punya tato. Dudi dudi dam dam, dudi dudi dam, dudi dudi dam dam, dudi dudi dam, dudi dudi dam dam, dudi dudi dam, dudi dudi dam dam, dudi dudi dam. Ya, emang Nodi Aku pun punya burung yang banyak, maksudnya gitu. Ada murai. Ada murai. Apa aja sih? Burung Nod? Banyak. Nah, gue pasti tahu satu dari sekian banyak, gue pasti ada. Berbulu kan? Iyalah. Iya kan, kalau burung berbulu dong. Kalau nggak ada kesian nggak bisa terbang. Iya. Lu punya murai? Punya. Lovebird? Punya. Wow. Kakak tua? Mirip kakak tua. Mirip jangan kakak tua. nego, ada nggak? Nih kakak tua, jenis kakak tua nggak punya. Oh, nggak ada. Kan dilindungi Pak. Beo? Nggak. Oh, nggak ada. Nggak. Yang apa lagi sih? Mau tahu jenis-jenis burung? Salah nanya. Kasuari mana ada? Itu kan burung. Enggak, ya tapi nggak ada. Burung onta. Nggak ada. Nggak ada. Apalagi yang gua nggak tahu Nat. Apa? Cucak hijau. Apaan tuh? Ada burung cucak hijau. Namanya Hulk. Kan hijau. Iya. Terus apa lagi burung? Ada kenari. Apa? Kenari. Kenari bukannya buah? Buah kenari ada, tapi burung kenari juga ada. Oh ya, burung kenari. Itu loh yang si Tweety. Oh iya. Ada burung yang paling kaya nggak? Ada. Belibis. Ada. Tapi sama gue dibikin sambal. Sambal belibis. Iya. Ada juga kan? Dua belibis. Jadi lu memang suka burung karena hobi. Dan lu ngerasa nggak ketertarikan lu sama hewan itu bisa jadi hodam lu, Not? Bisa jadi, cuman kayaknya hodam gue bukan burung sih, hobi doang kalinya. Nah, tapi kalau ngomong hodam, kalau gue kan piaranya burung. Nah, yang piara hodam nih. Serem banget. Pastor Mami. Ini mah piaraannya hodam. Aduh. Mau ini memang ternak hodam atau gimana? Breeding. Barangkali kalau ada anakannya mau. Karena kalau stray susah lakunya. Kalau mix. Mau apa kabar? Pastor Babini. Ya, alhamdulillah. Aduh, senang bertemu kembali. Iya betul, sehat selalu dan yang pastinya juga bakal membahas sesuatu yang dari tadi kita udah ngomongin ya. Apa cek dulu kodam kamu. Apa kodam kamu? Wah, itu lagi rame itu. Ini kodam sebenarnya memang populer itu adalah berapa bulan setahun terakhir kali ya. Kalau kita ngomongin di Indonesia nih Mo ya. Betul. Ada bahasan tentang hodam. Nih ada ilmiahnya. Maksudnya definisi. Jadi Mo tadi sebelum kita syuting Mo, saya sempat nanya ke teman-teman. Oke, hari ini kita bahas hodam sama Pastor Fabi. Tapi saya sendiri tidak paham definisi hodam itu apa sih. Ternyata Nodi ngecek. Hodam adalah makhluk gaib yang didatangkan untuk manusia sebagai penjaga. Tapi masalahnya gini nih, ada manusia, ada hodam yang
Kodam merupakan salah satu entitas gaib yang diyakini dalam budaya lokal di Indonesia, khususnya Pulau Jawa. Ini limitatif sekali ya di Indonesia, khususnya Pulau Jawa. Betul. Dan dijelaskan bahwa Kodam merupakan penjaga yang didatangkan dari dunia gaib untuk manusia, bukan untuk benda bertuah. Jenis kodam pun ada 2, kodam jin dan kodam malaikat. Dan kodam Metro Jaya. Gua hampir bilang Siliwangi. Bahaya, Pak. Iya. Oke, Pastor Fabi, pernah dengar nggak sih istilah kodam, dan apakah mengikuti beritanya tentang kodam ini? Jadi kalau yang berdasarkan yang viral, yang ramai dibicarakan, saya malah mendengarnya dari tahun lalu ya. Itu ketika ada pesulap merah, pesulap hitam, pesulap apa gitu ya. Kalau saya ungu. Ungu. Itu kan bentur dinding. Genek. Nah, itu tuh istilah kodam dipakai oleh dia dan itu menjadi populer ya. Gitu. Dan itu berarti bahwa seseorang mempunyai kekuatan yang ditambahkan dari mana entah apa gitu ya. Dan dalam rangka pesulap merah ini menyerang pesulap hitam yang dari Jawa itu ya. Nah, dari sana baru kemudian populer. Nah, populer yang sekarang ini kan ya karena saya tidak pernah, di HP saya tidak ada TikTok ya, jadi saya tidak pernah tahu TikTok. Tapi nanti saya instalin. Siapa tahu butuh buat ini edukasi. Iya. Yang katanya itu di TikTok, sehingga saya surfnya di Google memakai TikTok itu ya, yang ada di Google ya. Ya kemudian saya amati ya lebih lebih fun aja ya, rame-rame heboh-heboh saja gitu ya. Dan ya hasilnya kalau mau mengatakan tadi definisi yang tadi oleh Nodi katakan ya sebenarnya kata Google sebenarnya tidak begitu sebetulnya ya, karena tidak ada yang namanya kodam yang dalam artian itu tadi ya, misalnya ada orang yang dilindungi atau dimasuki, dikuasai atau dibackingi oleh apa begitu ya, entitas tertentu itu gitu ya, dan itu dianggap di agama Hindu, Buddha dan Islam sendiri ya, karena terminologi itu datangnya dari Islam ya. Karena kodam itu artinya pelindung, penjaga. Maknanya sendiri sebenarnya pelindung. Bahasa arti bukan? Katanya ya bahasa Arab. Baru penjaga, pelindung gitu ya. Yang kita sudah selama bicara tentang malaikat pelindung gitu ya enggak. Jadi kalau ketika ngomong malaikat pelindung itu kita sedang bicara kodam sebetulnya gitu. Bahasa lainnya yang mungkin dikenal adalah istilahnya hodam. Ya. Tapi ini beberapa juga banyak yang juga tadi kalau istilah tadi sengaja didatangkan untuk membantu manusia begitu. Dan juga ini ada juga pendapat lain ya. Kodam sang penolong gaib. Nah, jadi maknanya positif karena penolong. Tapi juga kan ini juga ada yang bilang ya, cek hodam online, cina media hiburan doang, katanya gitu ya. Lalu juga tuh benar kata Pastor Fabi, hodam istilah dari Arab tadi, artinya penjaga atau membantu ya. Berarti karena ini sudah terlanjur populer ya. Tapi Pastor melihat ini jadi salah kaprah. Banyak orang melihat konteks kodam ini jadi tren yang salah kaprah nggak sih? Yang saya ambil hikmahnya ya, positifnya yaitu bahwa berarti adanya kepercayaan kepada sesuatu yang goib, yang ilahiyah, yang divinity gitu ya. Itu tuh positif untuk agama gitu. Di zaman yang sekarang yang sangat sangat computerized ya, sangat teknologi ya, sains rasional gitu ya. Ternyata masyarakat di bawah sadar ya masih mengakui adanya realitas itu. Itu positif bagi saya gitu ya. Coba kalau negatifnya adalah menjadi setback ya ke masa lalu, di mana kita menjadi superstitious ya, jadi berpercaya pada tahayul yang kayak begitu. Sisi seperti itu. Ya. Bahkan kita memporsikan itu lebih dan mungkin menyamakan dengan konsep agama kepercayaan. Ya. Jadi artinya bukan hanya saja untuk Katolik, kita bicara Katolik ya, untuk agama lain juga sama, berarti dia mundur lagi gitu ya, karena agama kan tidak ngurusin seperti itu. Gitu. Atau mungkin jauh sebelum masuknya agama ini ke Indonesia nih, ke teritorinya di Indonesia sekarang, kan mungkin nenek moyang zaman dulu juga
sembayang loh, Animis, ya. ya. Tapi begitu, animis, kan? Iya. dinamis itu loh, ya kan? Nah, tadi itu menarik yang tadi definisi dikatakan hanya ada di Pulau Jawa atau di Indonesia, Indonesia, katakan iya, kajam iya. gitu ya. Indonesia ini yang menarik karena kita ini punya background Hindu, Iya. Buddha, Yes. gitu ya. Aha. Lalu Islam, Iya. lalu Kristen. Nah, kita ini secara Katolik yang ada di tengah-tengah mereka, baik istilah maupun kepercayaan sehari-hari itu kita jadi terbawa, terpengaruh gitu. Oh. Yang sebenarnya tidak iya. ada hubungannya dengan Katolisisme ya. Oke. Atau seandainya ada juga kita punya terminologi lain gitu loh Iya. yang berhubungan dengan itu. Oh, dan hati-hatinya umat kalau kita tidak cukup cakap menyikapi ini, nanti kita melihat ini sebagai sesuatu yang secara Katolik pun ada padahal tidak. Ya, gitu. Hati-hati. Ya, nah idenya itu memang masuk akal dalam artian Alkitabiah atau sesuai dengan tradisi Katolik ya. Seperti kita misalnya sudah berbicara tentang malaikat pelindung ya, yang Iya, kapan guardian travel. angel waktu Ya, itu guardian ya. angel ya. Sebenarnya guardian angel kan gitu. Hanya akan mengatakan gini, dia ada di luar atau dia ada di dalam. Oke. Dan apa itu namanya baptis ya? Saya selalu mengatakan baptis kan menginsetkan Roh Kudus. Roh dimasukkan dalam tubuh kita. Iya. Itu kan kodam. Kalau dalam arti Oh. itu Ya, pelindung itu tadi. pelindung ya. Iya. Dan pelindung ini tadi kalau misalnya yang ada di dalam, penguatan apa? Penguatan itu secara sakramen diteguhkan bahwa kita ini punya kodam untuk membentengi atau menjadi shield ya, menjadi tameng, menjadi perisai. Ya, Ini perisai. bahasa sederhana, bahasa sehari-harinya Itu. gitu ya, Mo ya. Jadi kalau orang lain ngomongin kodam-kodam, Katolik juga saya sudah juga punya Roh Kudus, dibaptis Dan biasanya misalnya. kalau di lingkungan masyarakat sekarang Hodam malah memang mungkin ada beberapa orang yang menyikapi seserius itu, tapi nggak sedikit yang Hodam lucu-lucuan. Iya, Karena jatuhnya lebih. Hodam lo apa? Aku panda. Iya. Panda Coba merah apa? Tanya Om Step, hodamnya apa? Lampu. Oke apa? Alpha 9 kamera Sony. Kamera Sony. Alpha Iya. Nah, kalau yang ngomong-ngomong begitu ya, Iya. nah saya ini tidak dalam ajaran Katolik, Iya. tapi lebih intuisi saya saja ya, secara sungguh-sungguh ini mah personal Fabi lah ya. Saya pernah mengamati atau sering kali mengamati kalau seorang mempunyai anjing peliharaan kayak gitu tuh, namanya anjing apapun gitu ya, Ya. itu mukanya itu kurang lebih dengan hampir Si pemiliknya. mirip dengan si Mirip sama pemiliknya. pemiliknya. Contoh. Saya lihat anjing saya dulu si Zoe. Enggak, Si Zoe. beberapa kali Sony Iya. ya foto sama si anjing itu Iya. ya, si Zoe ya. Iya, si Iya. Zoe. Mukanya itu beneran kadang ada mirip-miripnya sedikit. Nah, kan? Cocok. Iya sih ini. Tuh. Iya, halo Zoe. Nah, tapi itu kan barangkali Iya. karena saya kenal sebut saja wajah Sony ini Iya, sehingga saya hanya mereduksi ke sana Iya, gitu ya, atau iya. sebaliknya Gak apa-apa kalau sengaja Halus- juga boleh, Mo. halusinasi. Khusus saya nggak apa-apa. Tapi mengapa kok bisa mirip begitu gitu? Itu menjadi pertanyaan gitu ya. Nah, apakah dalam arti pemahaman kodam-kodam tadi itu dalam arti yang tidak dimasukkan dalam dirinya tapi menyerupai gitu ya? Iya. Nah, apakah itu Ya, gitu ya? vibes atau aura ataupun juga Ya, ya, istilah apapun kayak itu. begitu. Karena mungkin kesehariannya selalu bareng Betul. segala macam. Kayak Bukan gitu. berarti jadi mirip ya, tapi di Ada karakter. Angle tertentu. somehow ada dan mungkin Iya, sama iya. kayak pasangan setelah sekian puluh tahun bersama jadi Oh, mirip. mirip. Iya. Jodoh, ini Jodoh mah gitu. segala macam. Bukan berarti saya sama Zoe, Iya. ada jodoh, dia itu anjing. Ya. Betul. Tapi itu ya. nggak Katolik ya, itu Iya, lebih iya. Itu personal. personal saya Ya. suka mengamati gitu. Iya. Karena saya hendak mengatakan tadi kan kita berbicara mengenai kodam yang dimasukkan, diminta masuk dia. Ya. Tapi ini masalahnya di dalam tradisi Katolik juga dengan nama kodam tapi kita punya nama lain ya. Itu di luar. Jadi di luar itu menjadi pembantu penolong itu di luar diri kita. Seperti saya katakan tadi malaikat itu masuk roh tadi ya atau di luar ya. Nah, termasuk juga benda-benda tertentu. Yang saya mau punya istilah ya misalnya saya punya tadi saya nulis ya berhubungan Iya. kata amulet dan talisman yang berarti seperti jimat begitu ya. Oh, jimat. Benda yang memberikan kekuatan kepada saya gitu misalnya ya. Kan itu juga kodam. Tidak Jadi- hanya bentuk roh yang abstrak, Bentuk yang rohnya. dimasukkan fisiknya itu bahwa saya adalah punya ini benda Oh. apa gitu ya jimat tertentu bentuknya apa saja. Yang ini tuh rupanya membantu juga gitu. Misalnya ada dua. Satu itu saya menjadi mampu untuk melawan kekuatan jahat itu tadi. Oke. Ya, satu. Kedua,
yang jahat itu sendiri akan langsung takut dengan Benda saya, yang- dengan benda itu yang saya iya, miliki iya, gitu misalnya iya. gitu ya. Walaupun tentu saja artinya bukan berarti sebenarnya benda itu sangat kuat, tidak, bahwa benda itu kita sebagai makhluk spiritual men-trigger bahwa saya menjadi punya kekuatan Oke. gitu. Sejenis sugesti Mo? Saya lebih suka kata itu, tapi kalau tidak ada dalam bahasa Inggris ya, suggestion itu ya. iya, suggestion suggestion nggak ada. jatuhnya Karena mungkin terlalu sederhana, tapi saya lebih suka itu. Misalnya dokter memberikan Air. air ya, yang pokoknya atau Iya. dukun dia didoain didoain katanya. gitu ya. Ah. Kemudian ini memang menyembuhkan karena Iya. sugesti itu sendiri ya Ya. mampu begitu. Oke. Iya. Berarti anggap aja jangan ngomong dokter yang ngasih airnya, Romo yang ngasih air. Apalagi, Iya. Apalagi. karena itu kan berarti ada semacam keyakinan, kekuatan yang Belief. dari Beliefs luar itu itu dia. yang membuat saya menjadi mampu. Sebenarnya itu hanya men-trigger, si Romo tadi itu hanya men-trigger kekuatanmu sendiri. Gitu. Lantas kalau misalkan kita ambil contohnya ada seorang Katolik atau seorang Kristen gitu ya, Ya. dia lucu-lucuan hodam, tapi secara tidak langsung itu mensugesti dia sampai dia melakukan hal yang baik. Nah, jadi dia agak sedikit, ya saya percaya keimanan saya. Tapi kok pas saya iseng-iseng hodam saya adalah harimau, saya jadi berani nih melakukan ini. Ya, Walaupun itu sugesti di satu ya, berarti sisi, ada gunanya ya enggak? Ya, di satu sisi itu. Tadinya itu dia. hiburan, Iya. tadinya hiburan semata di TikTok, Iya. ternyata misalkan hodamnya mau alias macan ya. Yang tadinya pengecut Pengecut sekarang jadi pemberani. berani Ya, speak up, positif vokal, lah, dan ya. di gereja juga pertemuan berani ngomong. Misalnya. Tapi jangan lupa sebenarnya kan bukan itu. Bukan itu. Bukan itu. Kita sendiri punya kekuatan yang dibutuhkan dengan trigger tadi. Iya. Karena pastor yang Untuk ngomong, mengeluarkan. kamu harimau ya. Nah, jadi menjadi punya Oke. keberanian. Dan kalau ngomongin tentang tadi yang Pastor Fabi bilang, sempat bilang juga bahwa ada jimat-jimat tadi gitu ya. Ini berbicara tentang juga sama, apalagi kalau kita di generasi sekarang biasanya kan hanya tahu ini adalah warisan dari kakek nenek, dari moyang gitu ya. Haruhun. Kita kan nggak pernah tahu Iya. apakah barang-barang tersebut, mohon maaf nih, sama kayak diri kita bisa diisiin kodam juga. Kalau kita kan melalui baptisan udah punya kodam sendiri nih yang kuat banget gitu kan. Lalu kalau yang memang maaf nih di rumah Iya, masih ada kursi peninggalan, cincin Misalnya. peninggalan Iya, gitu iya, kan iya. ya, jam tangan enggak, jam tangan beli. Karena zaman Misalkan- dulu belum ada yang kayak gini ya. Kecuali Kalau- di tokonya memang ada layanan ekstra fitur hodam. Mau kita isi hodam Bu? Bukan hodam Pak, ini Tamagotchi. Ada kan jam tangan yang bareng Tamagotchi itu lucu. Nah, terus juga ada keris mungkin Ya, atau ya, lukisan atau ya. apa. Gimana menyikapinya? Mau apalagi ini bukan kita mah nggak tahu menau. Ya, Turun menurun dari kecil memang Ya. udah ada di rumah. Ya, Sampai ya, sekarang rumahnya kita yang tempatin masih ada juga. Betul. Kumaha eta mo? Nah, di gereja Katolik itu ya mendua sebetulnya ya. Tidak berarti tidak percaya adanya kekuatan yang tadi ya disebut jimat-jimat atau peninggalan dari nenek moyang apa saja ya. Tidak berarti tidak menyangkal gitu ya. Karena de facto Katolik itu sendiri mengajarkan adanya kekuatan-kekuatan dari benda-benda tertentu itu. Ya. Misalnya ya ini ya. Ini bukan kodam terima. Ini Bunda Maria ya. Bunda atau Maria, apa? betul. Nah, Bunda Maria, patung Bunda Maria atau apa boneka ini apa sih? Boneka Bunda Maria misalnya ya. Bahwa ini diyakini mempunyai kekuatan berpengaruh pada diri saya. Apa bedanya dengan keris tadi yang juga mempengaruhi pada saya? Cuma konotasinya saja ada konotasi negatif jadi, dan religius atau tidak religius Oke. itu aja. Yang membedakan itu Iya. selama kita tidak pakai itu buat hal-hal yang berbau religi, Iya. jadi didoain, Iya. jadi apa? Berarti masih aman. dan Betul. ingat ini hanya media. Yang medianya saja. Iya, Kayak iya, misalkan iya. kita berdoa di depan patung Bunda Maria, bukan patungnya punya kekuatan. Ya, itu kata itu penting. Jadi bukan pada bendanya punya kekuatan, tapi yang disimbolkan, yang ditandakan itu gitu. Makanya tadi sebagai religius. media. Oh, Itu dia. Ya, inilah supaya kita nggak salah. Ya. Dan kita melupakan fundamennya dulu. Ya. Fundamennya yang memberi kekuatan kita udah pernah bahas ini. Betul, Kekuatan betul. datangnya dari Tuhan, Itu udah dia. itu yang utama. Cuman kita kadang manusia butuh sesuatu yang sifatnya visual Ya. dan reachable, Ya. yaitu benda-benda yang bisa kita gunakan. Betul. Tapi kalau ngomongin tentang persepsinya nih, Mo, kan orang misalkan punya benda tertentu, kan berarti juga punya penafsiran sendiri, ya Son ya. Iya. Contoh nih,
ini kan batu akik, ya kan sebenarnya ini dari bokap nih dulu almarhum ya. Jadi ada semua. Tapi ini ada beberapa batu kayak yang ini saya memang ya lagi ramai musim batu akik dulu kan. Oh yaudah beli iseng gitu kan ya. Nah, nggak tahu kenapa sugesti kali atau mungkin persepsi juga. Kalau pakai batu yang ini walaupun dia udah bocel-bocel ya gitu. Kayaknya ini cukup buat sehari-hari gitu. Kalau buat MC nanti beda lagi. Kok kesannya kalau pakai batu yang lebih mantap. Ini kayak lebih mantap. Pakai yang satunya kayak lebih emosian gitu. Itu persepsi tuh kita yang nimbulin mau atau memang gimana sih? Ya, ini kan istilahnya tuh apa? Benda itu sendiri bahwa itu mahal karena benda itu batunya itu bukan batu sembarangan atau langka misalnya ya. Diperolehnya bukan dari Garut ya tapi dari mana gitu. Misalnya gitu ya enggak. Apa lo ya batu Garut ya? Ya katanya sih bagus dari Garut ya. Saya nggak tahu, saya juga nggak tahu. Saya juga nggak tahu. Nah, termasuk kursi tadi. Kursi kan sebagai kursi itu sendiri karena kayunya bagus, jati misalnya ya, bukan besi itu atau bukan yang jelek gitu ya. Itu sendiri kan berharga. Tanpa ada kekuatan apapun juga, saya akan menghargai bahwa barang ini berharga gitu loh. Buat pribadi. Buat pribadi ya. Apalagi tadi kan mempunyai histori, mempunyai kisah, mempunyai cerita bahwa ini mah ya kursi yang memang biasa bapak saya duduk di sini gitu, sekarang diwariskan kepada anak-anaknya umpamanya gitu. Itu bukan pemikiran magis, itu manusiawi saja. Sayang sama bendanya karena punya nilai. Itu dia, ada sejarah. Dan biasanya benda ini diidentikan yang sudah masa waktu tertentu. Nggak mungkin misalkan lu cincin baru gitu ya, atau taruhlah ini jam juga bisa. Saya merasa pede kalau menggunakan jam yang ini. Saya kira mensugesti diri. Dan semakin tua usia barang itu, manusia semakin melihat itu sebagai punya value lebih. Begitu. Makanya diposisikan ya kayak cincin tadi, peninggalan bokap, kursi, lukisan lama. Coba kalau lukisan baru beli di Braga nih, lu pajang, nilai itu nggak ada. Biasa aja. Aura gitu. tadi, auranya itu tadi. Berarti ada nilai historisnya dong. Satu ya, lalu juga ada pemaknaan di dalamnya. Kita memaknai benda ini nilainya gimana. Lalu Pastor kalau kayak ini cerita nih, tadi kita baptis udah ada Roh Kudus sebagai kodam kita. Mohon maaf, kalau dibaptis juga kan kita punya nama baptismo. Nah, saya Yohanes loh gini-gini loh. Apakah Yohanes kodam saya? Saya gini-gini punya nama baptis Yohanes. Kan kalau Sony nggak punya nama baptis kan? Belum. Apakah saya juga tanda kutip hodamnya Yohanes? Santo. Pastor Fabi kan Fabianus. Apakah hodamnya juga Fabianus? Terus berarti sesama orang yang punya nama baptis Yohanes akan ke Yohanesan gitu? Atau gimana sih Pastor? Ya itu kata santo pelindung atau ya. Nah tapi juga dulu diberi namanya tuh di gereja-gereja juga kan nama santo pelindung ya. Dan pelindung juga kadang-kadang nggak pribadi loh ya. Jadi misalnya Indonesia pelindungnya Franciscus Xaverius Lalu Eropa, ada gereja-gereja gitu gereja atau tempat tertentu, jadi nama pelindungnya bukan itu. Nah nama pelindung itu yang barangkali agak rancu ya, karena kita punya pemikiran kata pelindung itu sama dengan malaikat pelindung tadi ya, dalam artinya secara personal menjaga-jaga. Kalau di dalam ada istilah susah ya sorry itu saya misalnya eukologi berarti bagaimana teks doa itu mengajarkan tentang teologi atau ajaran gitu ya. Sony nggak perlu hafal maksudnya karena saya mau ngatakan gini. Di dalam eukologi santo santa itu bukannya melindung dalam arti seperti peran itu, tapi saya meniru perilakunya, teladannya. Artinya sebenarnya kalau saya mengikuti Santo Yohanes teladannya, ya saya juga akan punya keselamatan. Ada impact, ada gunanya dalam hidup saya gitu loh. Melindungi dalam arti itu gitu ya. Pantesan kalau ada razia polisi selamat mulu. Berarti orang saleh dia gitu. Ada mau razia baptis. Yohanes katanya. Saya Yohanes, bukan Yohanes pembaptis. Benar, beda-beda itu juga. Iya. Bu kalau gitu benda yang kita yakinin atau kita sugesti bahwa ini bisa memberikan kepercayaan diri atau itu bisa kita minta doakan jadi benda rohani nggak sih? Oh ini ada nih jam tangan. Saya kalau pakai ini pede banget berkatin mau jadi benda rohani. Bisa nggak sih? Logikanya bisa, tapi kan
kita punya kategorisasi Motivasinya- ya. Enggak, ya saya ngerti. Jadi kategorisasinya kan namanya benda-benda rohani itu ya seperti Apa apa, aja? salib, Salib. lah, Salib, rosario, patung, keluarga lah. mau ngeluarin jimat nih. Mau apa Mau nih? ngeluarin jimat nih. Ini bukan jimat. ya misalnya rosario, Rosario. ada hal-hal yang berhubungan dengan religi ya. Iya. Apakah jam tangan itu ada hubungan religi? Pasti enggak lah ya. Iya. Tapi kalau Oke. misalnya lonceng, apa Bel. bel ya itu, Bel. ya mungkin bisa ya karena itu ada hubungannya gitu ya. Oh, oke. Ini oke. Romo bawa setiap hari nih kemana-mana. Ya, nah Berarti ini jimat dong. itu yang saya katakan. Jadi tentang tadi ngomong amulet atau talisman tadi ya, Iya. jimat dan atau apa aja religius atau tidak religius tadi ya, Iya. atau ini dianggap punya kekuatan, itu tuh susah sekali Iya. dipisahkan karena seperti tadi membuang kursi itu, jual tuh kursi itu tadi ya. Belum tentu Kan- mau. Karena ini ada sayang ya, karena ini ada hubungannya tuh berhubungan dengan kisah papa yang tadi suka duduk di situ dan mau membuang itu kan tidak bisa dipisahkan. Iya. Nah barang ini kan apa sih? Babang gue kebetulan belinya di Korea sih ya. Tapi maksudnya kan saya tidak bisa membuang juga karena ini Iya, yang iya. biasa saya pakai untuk yang tindakan kudus gitu atau berdoa saya pakai ini gitu kan. Iya. Bagaimana saya pisahkan gitu atau buang? Makanya tidak semua benda, apalagi dia bukan benda yang biasa digunakan untuk kegiatan rohani, Iya. ya tidak cocok juga jam tangan gitu, Ah. tidak. Iya, Tapi kayaknya. kalau ternyata benda itu memang contohnya rosario dibawa kemana-mana, diberkati menjadi benda rohani itu umum dan Iya, bisa saja. dengan sendirinya karena bahkan kalau beli baru suka nyari-nyari pastor siapa gitu yang Iya. sudah diberkati gitu ya. Oh saya ada patung belum tuh dari nanti aku pastor. Oh iya boleh. Tapi harus pakai bahasa Latin sih kalau yang itu diberkatinya ya kan. Saya nggak ngerti. Pakai bahasa Latin. Nyampe-nyampe kan. Nyampe-nyampe. Nyampe. Cuman yang pastinya yang Ya. benda-benda seperti itu loh yang memang juga mungkin bisa menumbuhkan keimanannya kita ya Pastor ya berarti Iya, ya. maksudnya Kayak itu. rosario suka dipajang di kaca mobil apa di Iya. mobil spion. spion. Nah itu kan kesannya magis ya, Ah. magic. Tapi dan ayo nabrak apa. mah nabraknya. Gini. Pastor Bobby kemarin bener. kan nabrak ke sini. Iya. Bawa rosario kemana-mana. Oh, Ayo nabrak mah nabrak weh. Ya. Bayar 1 jutaan. Oh. Jadi kalau ngomongin tentang mau ngomong itu jimat pelindung biar selamat, Iya. ya kadang kalau udah celaka mah ya celaka Iya, aja. iya. Tapi minimal dari Iya. buat spirit ke kita Mensugesti tuh hatinya itu ya. bawa tenang, bawa adem, Iya. sukacita. Iya. Ini Misalkan juga ya. bisa berlaku nggak sih untuk tato? Satu Ya, itu tadi saya katakan itu kan yang di luar. Jadi Iya. jadi gini, tadi roh kudus di dalam ya, Iya. kita tidak lihat. Hmm. Kemudian yang di luar ya tadi misalnya malaikat umpamanya ya. Hmm. Terus benda-benda yang kelihatan tadi ya. Oke. Tadi rosario dan atau apa tadi kursi apa saja misalnya gitu ya. Hmm. Kali ini kan satu lagi jampe rafal kata-kata. Hmm. Kata-kata itu Mantra, sendiri mantra nih. itu tuh adalah juga bagian dari yang men-trigger yang Iya. seperti tadi. Dan sekarang ya tato. Karena kadang Tato juga berarti gambar bentuk ya yang Iya. menempel dengan diri saya. Tidak bentuk fisik tapi Ya, rupanya nempel di sini. kalau saya kan Jadi lihat bisa. gini, oh iya burung belum dikasih makan tuh kan. Kalau Sony kan lihat, alah singa, Joy. Apa ya maknanya? Betul. Iya. Dan biasanya kalau beberapa orang yang memang merasa lebih nyaman dengan misalkan tato-tato simbol-simbol keagamaan, Iya. khususnya kita ngomong di ranah gereja Katolik banyak mungkin umat yang memiliki tato religius. Iya, Ya, bukan berarti minta tangannya diberkati jadi tangan rohani. Bukan. Bukan ya. Ya, Tapi bisa. kalau memang ini bisa men-trigger, menstimulus kita untuk menjadi lebih baik, Itu. ya manfaatkanlah. Kayak Itu saya kan, dia. kenapa kalau saya lagi podcast Rumah Noni, saya lebih senang duduk di sebelah kanannya Sony, karena merasa lebih dekat dengan Tuhan Yesus. Ya. Nah, Ya kan? Tuh. Ada di tangan Saya Yesus merasa ya. lebih dekat sama Tuhan Yesus. Ini Yesus ya? Iya. Karena di sebelah Oh, kanan iya. kan tuh, iya. Saya merasa lebih dekat sama Tuhan Yesus. Iya, saya lebih dekat dengan singa. No. Begitu. Iya. Iya juga kan? Iya. Gambar-gambar tato tadi atau Iya. benda tadi atau apa saja namanya ya. Karena Sony dan Nodi ya. Punya ayat bahkan. Bang. Bukan itu, maksudnya tahu musik ya. Hmm. Berdekatan sekali dengan musik, alat musik. Ya. Tahu istilah amplifier kan? Ya. To amplify gitu. Ya. Oh, menyuarakan. Iya, menggemakan, membesarkan. Iya, gitu. Jadi betul. bahwa tadi tanda-tanda itu menjadi amplify secara spiritual. Dan itu berguna kan? Untuk diri sendiri Untuk minimal diri sendiri ya, untuk diri sendiri ya. Bahwa men-trigger misalnya itu tadi. saya yang kurang religius gitu ya, tapi dengan ada tato ini saya menjadi religius. Atau yang gitu. tadinya pengen berbuat jahat tapi aduh malu. karena Iya, tato. iya, Malu iya, sama gitu ya. tato, betul. Di sini Gitu. ada belati di sebelah tangan kiri ya, lalu Iya. kanan apa?
Tapi Jadi, kan ini belum- bukan berarti mau membunuh orang lain Iya, dan ingat aduh ada Aduh, tato. malu. Tuhan Yesus Iya. lagi. Ya Bapak- saya juga salib lagi. gitu. Bapak Ibu disclaimer, kita tidak mengajak untuk ditato. Ya. Bapak Ibu masalah boleh ditato atau enggak, tonton episode Rumah Noni yang Sama dulu. Mas Reko. Wah, Ini bukan yang udah punya tato ya udah. Yang belum ini bukan ajakan. Bukan. Buat anak-anak. Bukan. Tanya orang tua kalian. Iya. Itu punya uang sendiri. buat tato artis. Please endorse. Iya. Itu dia intinya kan bukan tentang apa yang melekat atau terlihat kan. Ya. Tapi kita seringkali lupa bahwa sumber kekuatannya bukan dari hal-hal itunya. Bukan dari kita kerisnya. merenungkannya kembali itu kita Iya. suka lupa. Jadi kita hanya melihat yang di permukaannya. Ini yang bikin saya kuat Betul. padahal hey anakku, halo. Iya. Dang gitu. Ya kan karena ini juga kan sama dengan halnya ini menyambung yang tato tadi ya. Jangan pernah ditato gambar binatang. Katanya suka jadi panas jadi hawanya. panas. Jadi panas hawanya, katanya kebawa sama sifat binatangnya, bla bla bla. Ah. Balik lagi itu juga kan persepsi orang luar. Iya. Kalau kayak Sony kan bikin tato singa, Yes. tetap aja hatinya memeong, ya kan? singa kan itu gambar simbol Yesus lah Iya betul. di Singa Yehuda. Narnia itu ya. Iya, Aslan. 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 ya. Jadi kalau mau singa Yehuda kan, Lion of Judah. Itu dia. Simbolnya sih memang ke sana. Iya. Ya, menjadi pengingat aja. Ya, aduh malu gitu Iya. kan. Pengen nggak jadi gitu. Ya, karena kan tiap orang ini berarti personal ya Mo ya. Personal. Cara seseorang ini untuk bisa Iya. memaknai kehadiran Tuhan, Iya. Tuhan hadir dalam berbagai bentuk itu sangat personal berarti dan Personal. kita butuh kadang dan belum tentu cara kita medium, ya. diterima atau sama atau cocok Ya. dengan orang lain di sekitar kita. Iya, belum tentu sama ya. Tergantung persepsi Kayak lu masing-masing. cincin misalkan nyaman, mungkin gua enggak. Saya nyaman pakai cincin, Iya, Saya iya. saya enggak suka. gitu, beda-beda berarti. Betul. Wah, berarti kalau gitu gereja Katolik punya concern apa nih Mo? Sekarang kan setahun 2 tahun terakhir nih Hodam ini juga walaupun kita hanya lucu-lucuan, tapi jadi dosa nggak sih Mo? Dengan kita iseng-iseng nih, wah ada aplikasi nih Kodam. download yuk. Nah. Itu kategori Ya apa level jadi pandangan? heureuy sih menurut saya no problem ya. Selama itu masih Hanya heureuy. untuk Ya, bercandaan. bercanda aja gitu. Tapi giliran cocok diaminin. Kan pertanyaan sama dengan rasi-rasi bintang kan, Iya, sama juga zodiak. kan. Zodiak. Zodiak gitu kan misalnya. Oh, saya Aquarius. Baca hari ini gitu apa Wah, asmara. jodoh. Asmara Ya senang nih, apa kesehatan nanti, keuangan nanti, asmara apa nih? heureuy gitu ya enggak Iya. apa-apa lah. Nggak gitu. apa-apa, tapi jangan sampai Ya lebih mempercayai jauh. sekali deh, nggak ada gunanya karena itu abad keempat ya Paus siapa namanya Agustinus ya, Ya. yang mengatakan kalau kepercayaan kepada yang tadi yang amulet talisman yang jimat-jimat Ya. tadi itu berarti orang itu mentuhankan ya, berarti politeis itu Iya. dan itu bahkan kalau menggunakan bahkan ada hukumnya ya, harus diekskomunikasi berarti dikeluarkan dari agama Katolik itu. Karena kan perlu perintah Tuhan Allah. Ya, Apalah Tuhan Allah, tidak ada Allah lain nih. Ya, kali Jangan ini menuhankan yang itu. lain. Tuhan kan ya tetap aja Roh Kudus, kamu sudah punya Roh Kudus kok, udah hebat. Iya. Ngapain mesti cari yang lain gitu. Betul. Mau kalau gitu kita singgung dikit tentang Wow. agama budaya Mo. Nah, Beberapa orang sulit lepas. Ya, budaya. Kita sulit lepas agama budaya. Agama budaya sorry Yes, ya. let's say kalau di Jawa lingkungannya kejawen. Ya, ya. Sekali lagi ini tidak tentang benar salah ya. Ya, Betul. Tapi orang Indonesia Mm-mm. tidak akan lepas dari yang namanya latar belakang sejarah kita sebelum Betul. agama pun masuk. Ya, Agama ya. budaya itu sangat kental. Ya, Ya. ya. Jadi artinya buat kita yang masih sulit melepaskanmu, Mm-mm. perlahan-lahan kita harus meninggalkan itu ya Mo ya. Apapun itu yang berkait, kita pernah ngobrol tentang Imlek kayak Hio berdoa, Ya, umat ya, Katolik ya. pun mungkin yang Chinese pun masih ada yang menggunakannya. Hmm. Apakah kita harus melepaskan seluruhnya atau selama itu tidak mengganggu keimanan kita? Kalimat yang terakhir yang saya suka. Karena selama tidak mengganggu ya, dan selama itu malah membuat positif iman kita, ya jangan dihilangkan gitu ya. Misalnya apa? Hio saja misalnya. Hio itu sendiri kan asosiasinya kan apa, kelenteng atau Hindu Buddha apa gitu ya enggak? Iya, Buddha. Tapi enggak, bahwa Hio itu tuh saya bisa berdoa di depan Bunda Maria lebih intens misalnya. Ya. Ya enggak Karena usah dibuang. bawaannya nyaman. Karena baunya Iya. itu tuh khas. Iya. khas Bikin- dan cocoknya dengan saya bau kayak begitu Iya. gitu ya misalnya. Kalau lu Jadi- mau pakai lilin aromaterapi boleh kok gitu kayaknya. misalnya gitu ya. Betul. Jadi jangan dihilangkan. Saya mengikuti Monsieur Geise ya untuk menentukan misalnya apakah orang-orang Chinese itu yang dulunya Konfusian atau Buddha harus membuang
meja altar yang di rumah yang ada abu gitu ya. Ya. Oke. Monsinyur itu mengatakan nggak usah. Itu kultural, itu bukan religi. Oh, Jadi itu mah kultur kan bagi dia kan kultur ya meneruskan Tiap pagi meneruskan nyapa orang tradisi tuanya, apa kayak begitu. hormat sama orang Tidak ada hubungan. tuanya. Jadi ya. biarkan saja dan saya oh iya ya, saya setuju. Jadi nggak usah dibuang. Memang ada pandangan yang denominasi tertentu, wah itu kan berarti Menyembah berhala. menyembah Menuhankan, berhala. iya. Enggak, ini kultural, praktek kultural. Kecuali kayak tadi menyimpan keris. Ya untuk menggantikan ya menggantikan, kekuatan. iya. Nah, jadi saya tidak percaya pada Roh Kudus, saya percaya pada keris. keris. Nah, itu salah. Oke. Tapi ketika keris itu adalah warisan orang tua dan lain sebagainya, hanya pajangan di rumah, it's okay dong. Iya, karena barang itu bagus, mungkin mahal. mahal. Kalaupun mau misalnya. ditonton ya Chris Martin ya, dia tuh Iya. sama dari sekolah. Iya, betul. Sama Chris Sony Iya, Bastian. nama ada. saya. Iya, Chris nonton. Patih oke, boleh. Nontonnya di rumah Noni Chris Sony Bastian ya. Nama baptisnya Chris. Keris ya. Gara-gara orang tua saya kan nama Chris Sony Bastian, Chrisnya pakai T jadi Christ. Woi, gaya berat. Harusnya T-nya jangan Pak. Ada T jadi Christ tadi. Cuman ya ini kalau beberapa orang yang sudah terlanjur nih Mo dalam artian mereka mungkin di kehidupan lama punya satu ya permasalahan hidup lalu ambil jalan pintas sama misal ke dukun gitu ya, sama dukun nih jampe nih bawa pulpen atau nih bawa dompet air bawa kemana-mana, kalau nggak nih air di botol nanti disebarin di rumah bla bla bla. Itu kan agak sedikit melenceng. Ya, itu pasti Ya. tidak Okultisme bisa. jatuhnya, Ya, okultisme dan itu Okultisme. pasti Katolik kan melarang. Ya, Enggak. sekarang kalau Mentuhankan. sudah terlanjur Mo, gimana? Apa Pengakuan tindakannya? Ya, ini pertanyaan menarik karena saya waktu di Rangkas Bitung ya pernah melakukan. Jadi ada keluarga Tionghoa ya yang mempunyai tadi jimat-jimat dan apa kalau ke Gunung Kawi bawa apa Ya. segala gitu macam gitu ya. Pesugihan. Pesugihan gitu ya. Oke. Nah, tapi justru keluarga ini tuh merasa tidak tenang ya. Jadi hidupnya justru seperti terganggu, malah tidak nyaman. Iya, Ya, bahwa dia menjadi the haves barangkali ya, menjadi Iya. kaya atau menjadi aman secara ekonomi gitu ya. Tapi dia tidak tenang. Hidupnya tidak tenang. Maka datang pada saya, ini gimana gitu ya. Saya ingat karena saya sebagai pastor muda waktu itu ya. Kita Katolik punya ritualnya, punya ritusnya. Oh. Ada ritus pembakaran jimat-jimat. Gitu. Jadi- Mari kita lakukan. Kemana? Mau dibakar? Oh ada Mo. Ada itu. Jadi maka saya lakukan. Jadi minta kepada si ibu itu supaya membawa apa saja gitu. Kemudian saya lihat aneh-aneh ya. Ada dibungkus kain putih, dalamnya ada gumpalan menyan. Dan ya. motivasi dia memang pesugihan itu. Iya, ya? iya, Motivasi iya. mengumpulkan Iya, itu. Ada teks Al-Quran ya berarti jampe-jampe Al-Quran Arab itu ya. Ya pokoknya banyak-banyak dia. Nah ini kan berarti jimat-jimat yang diberikan oleh orang lain tadi atau dia pergi kemana untuk supaya apa gitu. Oke. Nah dia Katolik lalu bagaimana? Dan kita punya cara, ya udah dibakar. Itu kayak Dengan proses jampe-jampe. eksorsisme berarti. Kalau dilakukan untuk pengusiran kan Kayaknya eksorsisme. mirip begitu ya. Kurang lebih, tapi ini untuk benda-benda. Benda-benda dan dimusnahkan gitu ya. Nat lu pernah denger gak? Saya pernah, tapi posisinya memang bukan ritual Katolik. Jadi memang orang punya jimat, udah dibakar, emang gak lama meninggal orangnya gitu. Selama dia belum dibakar si jimatnya itu, dia tuh kayak sakit, udah parah banget, tapi nggak meninggal. Bayangan kita, dia udah pasti bakal lewat. Tapi kok lama banget setelah dia bakar sesuatu yang Lepas. dari lemari, akhirnya lepas. meninggal. Nah, Gitu. maksudnya karena mungkin apakah umat banyak ketidaktahuan tentang hal ini Mo? Bahwa bukan hanya berhenti di pengakuan dosa loh, tapi bendanya juga harus lu musnahkan gitu. Dengan ritual Katolik. Ritual Katolik Ya, berarti ya. harus tuntas nih Mo ya. Iya. Iya. Literasinya ada di mana? Mau maksudnya apakah umat bisa akses juga misalkan literasi? Pastor tahu. Oh, pastor Maksudnya tahu. kalau menanyakan pasti paham karena bahwa bukunya kan ada, jadi tinggal lihat di buku ritusnya Kecuali aja. kalau pastornya lupa nyimpen bukunya. Dan, sorry, apakah semua pastor harus melayani atau ada pastor tertentu yang ditunjuk seperti yang siapapun boleh, eksorsisme? siapapun boleh ya. Malah Mbak Dewi, malah di situ tidak ada ketentuan harus imam. Misalnya dia diakon macam diakon begitu ya, bisa. kayak begitu ya. Dia ada ya artinya pemimpin rohani yang tidak harus imam gitu, apalagi harus uskup tidak. Tapi kalau umat biasa
bukan kayaknya enggak, karena ranahnya. buku itu kan buku harus dipegang oleh rohaniwan ya, oleh Ya. diakon minimal gitu. Karena mungkin kalau kita berpikirnya ini bukan pengusiran roh ya, karena dia kan Bukan, pemusnahan benda. Ya. Karena makanya harus imam itu kalau eksorsisme bla Nah, bla bla. barangkali kalau ngomong logika tadi harus imam. Ya, kalau ini Anda punya kekuatan roh tadi kan dia akan menyerang dirinya gitu Oh kan. iya. Logikanya ke sana. Logikanya Kan ke sana, diserang gitu. keris, wah, gitu kan. Wah, gitu ya, Iya. benar. Dan yang menarik itu tadi ya, kita diskusi dari tadi itu kan, ini tuh Katolik juga percaya loh pada ada kekuatan pada benda-benda itu. Gitu Iya. loh yang kita Iya. pilah menjadi yang rohani dan yang tadi satanik gitu ya. Iya, Memang iya, iya. ada. Dan kita bisa mengatakan di luar kuasa Roh Kudus Tuhan yang kita kenal, berarti itu sudah pasti datangnya dari kuasa lain. Itu. Curi. Oh, iya, Oke. Curi. Iya. Sudah jelas datangnya Itu Iya. tadi dari benda yang kelihatan. Son. Iya. Kalau dari benda yang tidak kelihatan ditanam di badan kita. Ah. Contoh ilmu tenaga Kebal, dalam, kebal. ilmu kebal, susuk, Ah. bla 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 bla. Susuk. Pemusnahannya sama orang-orangnya apa Iya. gimana? Bang? Sulam alis nggak masuk, Oh santai. iya, sulam alis nggak masuk. tato aman. Ya, sulam Susuk alis ya, soalnya susuk. tato juga bentukannya kan. Tanam benang ini. Iya, Kan? betul. Gimana? Ya, Gimana? susuk itu dalam bahasa Inggris kan implan ya, implantasi ya kan. Betul. implan. Tapi implan KB nggak termasuk. Nah, ya, justru itu. Iya. Ini kan bagian sama dengan itu tuh ya nggak, atau orang yang jantungan ya, lalu Oh kan iya, perlu ring. di ring kan implan juga. Implan Dia juga. nggak boleh ada benda yang dimasukkan dalam tubuh kita. Nah, pertanyaannya gini, apakah kalau tadi implan tadi atau susuk tadi itu berarti untuk apa? Kekuatan jahat yang dimasukkan dalam diri kita untuk menangkal gitu ya? Setahu saya sampai hari ini saya yakin kalau susuk itu pasti untuk kecantikan gitu ya, ketampanan, daya Yang menarik. tarik, ha. Sona. Dan itu tuh lebih sugesti. Lebih Sugesti sugesti gitu loh. Jadi bukan ada magisnya gitu loh. Tidak merubah sesuatu, tapi orang melihatnya. Saya menjadi bahwa saya mau menampilkan karena ada laki-laki memperhatikan saya gitu. Jadi saya mungkin lebih feminin gitu ya. pede Atau dalam lebih ceria. bertindak gitu ya. Gitu. Entar ditaruh di bibir berarti mungkin dia bibirnya dibuat bagus-bagus gitu ya, enggak, tidak Di jebleh lipstick, misalnya. lipstick, Iya, misalkan. gitu ya. Iya. Atau apa namanya, berlian ya, kadang-kadang dimasukkan ke dalam Iya, itu tubuh ya. sakit itu kayaknya ya. Ya, saya tidak tuh sakit tapi kan itu untuk mengatakan bahwa saya ini menarik gitu kan. Tapi Jadi bukan- tindakannya salah nggak, Bu? Tindakan dia melakukan itu secara gereja Katolik? Saya kira enggak ya. Kita sekarang apa? Mungkin saya sendiri ya memakai jam ini. Mengapa enggak memakai jam yang lain? Kan itu untuk menarik kan, ya enggak? Mengapa saya cukur rambut kayak begini? Ya. Barangkali juga ada unsur menarik ya. Atau Iya, mengapa saya iya. pakai baju gini atau celana kayak begini? Itu aja yang fashion ya. Iya. Nah, sekarang sama apa tadi, cincin atau anting atau aksesoris apapun Ya. ya. Tapi kalau ngomongin susuk yang memang nanam sesuatu di dalam badan kita, itu salah dong secara gereja Katolik berarti. Maksudnya yang memang magis gitu? Ya kalau magis, tapi saya katakan tadi. Jadi Iya. kayaknya tidak ada unsur magis loh ya susuk itu, lebih pada kecantikan gitu loh. Apa bedanya sekarang saya ditindik atau punya Sulam alis atau apa gitu Karena kan? biasanya Bu, sulam yang, alis misalnya. yang kita tahu susuk itu ditanam dan tidak terlihat dari luar. Ya. Artinya kan Magis. halnya itu mempengaruhi orang yang misalkan sebelum pasang susuk biasa saja. Setelah pasang susuk, pandangan kita jadi berbeda. Meskipun tidak kelihatan. Meskipun dia tidak ada Kelihatan. perubahan. Ya, fisik tapi gitu. secara psikologis dia menampilkan yang berbeda. Pakai anting-anting. Ya. Kan apa? Supaya saya kan mempengaruhi penampilan saya. Orang mau Fabi piercing? Enggak ke sana. Enggak ke sana. Enggak. Tapi ya benar maksudnya Iya. ketika orang tersugesti sih memang pasti akan jauh lebih pede. Iya. Cuman ketika ngomongin susuk yang kita maksud di benak saya dan Sony itu yang memang negatif konotasinya. Karena ada susuk yang seperti itu. Yang susuk yang masangnya ke dukun gitu. Yang itu saya tidak tahu ya. Apakah memang ada susuk supaya saya kuat maka dimasukkan gitu ya. Ya kalau nggak minimal kayak ilmu tenaga dalam deh, misalkan gitu. Itu kan hal sesuatu yang dari luar dimasukkan oleh manusia loh yang masuknyain gitu ceritanya. Apalagi yang masukinnya roh-roh itu tadi ya. Itu gimana cara ngusirnya tuh mau kalau sampai ada orang yang memang ternyata. Ya, tapi kan berkepercayaan tadi ya. Apakah pertanyaannya bisa nggak dimasukkan tadi yang kekuatan jahat tadi ya, atau roh kekuatan supaya bisa kebal misalnya ya. Kan kita langsung tahu itu kan
roh jahat, bukan roh baik. Iya. Kan itu sudah punya roh baik di dalam diri kita ya, Iya. Roh Kudus. Nah sekarang kalau misalnya dimasukkan bagaimana? Ya kalau ngomong tadi dosa, ya dosa berarti kan kekuatan jahat ya dimasukkan. Lalu tinggal caranya gimana? Ya pasti bahasa gampangnya dieksorsis karena ada memasukkan roh. Oke. Iya. Ini termasuk juga pesugihanmu. Kayak ada cerita restoran rame untuk orang yang bisa lihat ada nyometnya. Atau Di atas kuah baksonya ada yang lagi ngacai gitu. katakanlah itu dia. Fondasi kita adalah selama datangnya bukan dari Roh Kudus ya roh jahat gitu ya. Mungkin kan Romo Fabi juga lagi jalan kemana, ini bakso rame-rame amat, misalkan atau kalau nggak sate rame-rame amat, mungkin pernah ngalamin gitu-gitu. Aduh itu pasti irasional sampai begitu laku gitu ya. Pasti ada kekuatan magis dia. Padahal biasa wae gitu. Piara tuyul atau dan dibawa pulang rasanya gitu gitu kan. aja gitu. Iya itu dia makanya harus hati-hati juga saat kita dan kita jangan judgmental nggak sih? Maksudnya saat kita tahu ini rame nih pasti ada ininya gitu. Itu karena irasionalitas kita aja karena tidak nalar, maka kita cari jawaban yang supranatural kan. Wah ini kaya kenapa ada itu gitu kan. Sebenarnya memang de facto ya enak-enak juga ya. Bisa jadi. Saya menyebut beberapa sate apa Haris apa? Iya. Ya memang enak. Emang enak. Bumbunya apa saya tidak tahu ya, tapi enak. Tapi enak. Kapan sana kita? Itu kan kalau ngomong sate, kalau ngomong ayam Ulang tahun saya mesennya dari awal sih. Tapi kalau babi, semua enak. Berarti kamu masuk setannya nggak ada. Iya. Berarti si Sony ini kodamnya adalah babi. Lebih spesifik kodam saya saksang. Ini bercerita tentang hodam jadi panjang ini nih Bapak Ibu umat sekalian. Jadi sekali lagi ini memang kita ambil benang merahnya sesuatu yang memang tidak berasal dari Tuhan. Berarti itu kita anggap memang itu nggak baik lah. Kita harus lapor nggak sih Mo? Misalkan lapor hanya untuk pengingat dan juga membuat kita nyaman, misalkan ke curhat sama pastor atau ke gereja. Ini saya ada barang ini bagusnya gimana? Atau dulu pernah begini-begini. Iya, harus dilaporin nggak sih Mo gitu-gitu? Better. Ya tadi kasus tadi si ibu-ibu yang pernah datang pada saya tadi gitu ya. Kalau memang ternyata benda itu mengganggu dia dan dia tidak berdaya untuk membuangnya atau menyingkirkannya, butuhkan orang lain ya pastor dong. Silakan datang. Kalau misalnya tadi kursi itu tidak ada masalah dan itu malah orang baik peninggalan ya. kok misal gitu ya. Apa? Ngapain mesti lapor-lapor? Cuma diambil kursinya lo rugi itu. Iya, betul. Jadi ya. Enggak dong. Saya enggak kursi mah tadi contoh. Tadi contoh. Yang saya mah peninggalan batu akik. Beneran. Lumayan tapi kali. Lu jadi lebih pede memang. Lu ngerasa. Ya sebenarnya sugesti ya buat saya sih kalau sehari nggak dipakai misalkan ya belang tuh iya kan. Karena udah terbiasa pakai. Iya jadi daripada belang mending saya pakai gitu. Cuman kalau sekalinya lagi ketinggalan alah cincin pohonnya udah. Tapi lu pernah menemukan ini nggak sih Not? Reaksi orang-orang pandangannya saat lu menggunakan aksesoris tertentu terutama cincin gitu. Bapak-bapak. Susah ngomong ini kan memang koleksi bapak-bapak anak muda sih nggak terlalu gimana. Cuman kalau memang pas ketemu sama orang yang juga seneng, wih keren tuh batunya. Bisa ngobrol. Karena sehobi, sefrekuensi. Kecuali yang beda ada isinya ya Mas. Wah itu udah kesel. Nah, kalau berbicara mengenai isinya atau gasnya, saya ya minimal saya baca literatur yang berhubungan gem ya. Gem itu kan batu-batuan gitu ya. Batu ini ya. Nah, batu-batu itu tuh secara kimiawi ya memang ada apa istilahnya ya, kalau nggak ada vibrasi, ada apa namanya radio apa aktif radio apa istilahnya frekuensi apa gitu ya, ada getaran tertentu yang itu bisa cocok dengan orang tertentu. Itu mah kayak itu mah alamiah saja. Kayak birdstone gitu-gitu kan batu kelahiran. Karena misalnya apa namanya berlian itu tidak cocok untuk semua orang loh. Betul. Kayak kita kan nggak cocok. Kenapa? Karena kami kismin. Enggak. Ya kan? Apa itu berlian? Apa itu berlian? Kita itu berdua kismin. Kita mah kerikil. Nggak cocok. Nggak main. Pentok-pentok. Batu akik ya kan? Nggak cocok. Sedih loh. Sedih. Katanya itu membuat malah jadi lemah badan seseorang kalau nggak cocok. Ada saya ngomong sembarangan ya, saya juga tidak ahli batu. Misalnya hati ayam
hati ayam itu ternyata membuat harmoni dengan apa namanya ya badan dan jiwa kita ya. Jadi kita tuh menjadi tenang kalau menggunakan batu itu. Jadi memang ada filosofinya. Ada ya, tiap misalnya batu. kalau di tangan barangkali enggak, taruh di apa? Ya karena orang-orang Mesir kan ditaruhnya di sini ya. Dalam bentuk mahkota atau apapun. Atau di di Dada, dada, jadi kalung. ya, atau ikat pinggang, ya, perut itu ya. Oke. Iya itu Itu harus bukan magis tapi benda itu sendiri secara secara kimiawi ya atau apa ngomongnya apa ya? Secara alamiah dia punya impact. ikatan sama badan. dan harus klik sama si orang tersebut Iya, kan. nah ini Harus taunya di mana itu kan dengan coba-coba terus. Ya. Nyobain. Misalnya tadi dia yang kedua tuh yang kayak apa sih? Yang satu lagi kayak marah-marah terus, emosian. Kalau pakai cincin yang itu. Coba batu kali deh, Dok. Agak gede sih. Agak Siapa gede. tahu cocok. Cuman ya pasti jangan dong Pak. Nanti disangkanya saya adalah ini apa namanya? Udah. Iya. Kan nggak mungkin saya pakai batu kali dia. Nggak jadi ngebayangin Thanos. Tapi gue punya itu koleksinya yang bokap gue dulu segala macam ya kan ada beberapa yang batu only yang nggak ada batangnya ya. Oke. Sengaja dicari batangnya dulu. Jadi gue punya saat yang di kelingking bisa, di jari tengah, jari manis, jari tengah ada, telunjuk ada, di jempol ada. Pernah gue pakai begini kayak Thanos, pernah. Terus lu iseng gini kan? Nggak Gak kemana-mana. ada nih. Pindahin tangan kanan, boom. Iya. Oke, berarti hari ini kita ngobrolin tentang hodam yang kenapa kita angkat ini Bapak Ibu Umat? Karena memang ini sedang tren Ya. dan ada kekhawatiran terus terang saat kita terjebak melihat hodam ini jadi seserius itu. Padahal kalau hanya untuk ya bercandaan segala macam, tapi ini karena kekuatan sesungguhnya bukan datang dari benda-benda itu ya. Itu dia. Kalau Pastor Fabi berandai-andai hodamnya Pastor Fabi apa nih? Mengajak Bercanda nih, bercanda yang nih. tadi Iya. dia Singa. itu ya. Saya mah burung. Burung. Nggak bercanda Iya. gitu. Kira-kira apa ya? Apa ya? Saya Sorry, tuh nggak harus hewan kan? Nggak harus. Nggak harus hewan kan? kebetulan ya. Oh. Jadi saya tuh dari Maluku Tenggara ya. Bapak saya bilang totem kita itu adalah buaya. Oh sorry, totem. Totem itu sama hodam tuh sama. Iya, artinya bahwa ada binatang itu sebagai pelindung Simbol. kami. Simbol. Oke. Jadi dia bilang gini, kalau kamu ketemu Buaya? buaya itu, kamu jangan bunuh. Dia tidak akan menyerang kamu. Karena Kamu beri tembakau katanya gitu. Itu adalah totem kita, nenek moyang kita tuh itu. Oke. Berarti kalau gitu Buaya. Romo Fabi cocok sama saya. Kenapa? Kan buaya. Karena kan kalau ketemu Romo Fabi kasih tembakau. Saya suka. Bukan. Anda lihatnya jangan itunya. Berarti dia Ini buaya. buaya. Mungkin saya buaya. Buayanya itu. Tapi saya lebih ngincer tembakaunya. Tembakau Maluku loh, Don. Tembakau Maluku lagi. Sama kalau ketemu Sony ya kan kasihnya apa? Cairan. Ya, saya mah kasih saksang aja. Saya udah seneng mau bener saya makan babi. Iya Oh, makanya. itu di daerah tertentu masih ada Iya, ada totem-totem. totem itu. Itu dia di satu sisi yang diyakini apalagi sebagai orang Katolik bukan totemnya tapi ya mensugesti dirinya. Betul. Itunya. Oke. Ya. Berarti Bahkan menganggap mungkin saya pencinta binatang ya. Kalau orang lihat buaya kan ditembak, dibunuh, diambil kulitnya untuk buat tas ya. Ya toh, kalau saya enggak, ini jangan, ini piara nih. karena totem itu tadi. Lingkungan hidup apa gitu. Tapi kalau saya ketemu singa kabur sih saya. Sian. totem, singa. Ternyata Sony ketemu singa, Sony berdoa singanya kabur. Iya. Dia bilang katanya ini gila manusia mau makan gua. Mau makan gua aja berdoa dulu. Kata singanya kan gua hodam lu kagak lu singa. Gua pergi. Oke, dan itu dia karena sekali lagi ini hanya untuk edukasi. Iya. Jangan sampai kita terjebak. Ikut trennya lucu-lucuan boleh, tapi bukan itu intinya. Bawa seneng aja kalau ada putra-putri bertanya apa sih hodam, ya bawa santai saja jawabannya. santai. Ada perlu nanya nggak? Hati-hati. Belum, mana gua belum. Belum. Nanya tentang nanya. hodam. Enggak, bini gue yang nanya. Iya. Kalau tentara di Kodam nggak ditanya. Enggak. Kodam. Itu beda lagi. Itu kakaknya Iya. Kodim. Iya.
Cuman yang pastinya Bapak Ibu umat sekalian, ini khodam itu di dalam diri kita udah ada nih Yes, sejak itu yang baptisan ya. Baptisan, Yaitu Roh Roh Kudus Kudus. tuh jadi khodamnya orang Ya. Katolik nih. Malaikat pelindung adalah khodam kita. Ya juga. jadi apa ibaratnya nama-nama baptis kita juga Ya, itu anggaplah juga ya. jadi itu khodam kita untuk diteladani. Ya. Jadi nggak ada salahnya kalau mulai sekarang ada orang yang khodam lu siapa? Yohanes. Nah, Benar. Gak usah tutup Benar. lagi. Iya. Jawab Khodam lu aja. siapa Son? Waduh. Christ. Sebastian tuh ada. Bastian. 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 Jadi siapa khodam lu? Bastian Steel. Kok mau jadi Dia lebih muda. Dia lebih muda. Mas Bali, terima kasih sudah ngobrol sama-sama. sama kita sekali lagi. Episode ini ringan tapi sangat bermakna. Betul. Tadinya kita berpikir ini sesuatu, khawatirnya kita berpikir, ternyata Ya. it's slow. Kita udah ada khodam natural dalam diri Ya. kita. Kita. Iya. Dibaptis. Tapi nama Santo Pelindung belum ada kan? Belum ya, bukan enggak ya? Belum kan? Malaikatnya punya dia. Malaikatnya punya, tapi belum ya mau nama baptis belum ya. Baiklah kita tunggu saja. Terima kasih buat sekalian. Dadah.